Jadi ya untungnya saya di generasi saya udah banyak sih yang mulai kayak buka mata gitu sih. Sebenarnya gak semua apa sih, kayak cewek tuh gak harus itu dan cowok juga gak harus itu gitu, gak harus ini dan gak harus itu ini gitu. Jadi ya udah bersyukur sih sama zaman sekarang, cuman kayak masih aja nih ya misalkan kayak di desa gitu kan, kalau kota ya udah ya, pasti mereka bakal terima karena emang di kota perubahan sosial tuh kerasa banget, lebih cepat juga daripada iya. Di desa. Saya bersyukurnya juga seperti itu, bahwa di generasi kalian itu informasi lebih banyak. Iya. Informasi lebih banyak. Berbeda dengan generasi sebelum saya maupun generasi saya awal-awal ya. Saya kan post milenial. Jadi kalau generasi sebelum saya itu mereka cuma mendapatkan informasi dari informasi tunggal seperti sekolah, orang tua, TV dan lain sebagainya. Ya kita ibaratnya tidak bisa mengkonfirmasi ulang gitu loh. Akses internet juga waktu itu kan belum terlalu banyak. Akses internet juga belum terlalu banyak. Cuma di generasi kalian harusnya lebih bersyukur, jauh lebih bersyukur karena kalian bisa mengkonfirmasi informasi yang kalian dapatkan dari berbagai jurnal, dari berbagai media sosial bahkan. Saya aja sekarang lebih banyak belajar dari media sosial. Sama. Apalagi platform terbesar kan kayak TikTok gitu-gitu. Yang ngebahas gender itu banyak banget. Jadi saya kayak belajar dari situ tuh. Terus ada juga yang kayak cerita-cerita kalau misalnya dia tuh ngalamin kayak ketidaksetaraan gender, terus kayak toxic masculinity, terus kayak bisa dibilang toxic feminim ya. Terus ya gitu. Terus ya udah. Saya belajar dari situ banyak, kayak bahkan kayak di lingkungan saya tuh yang paham sama itu tuh kayak cuma dikit aja. Iya. Di lingkungan keluarga misalnya dikit. Ya mungkin pengaruh pengaruh budaya juga berpengaruh. Yes. Pengaruh budaya juga besar. Apalagi saya kayak Bali masih menjunjung kasta kan. Terus saya juga sebagai cewek di kasta yang tinggi gitu kan, kayak dituntut untuk mencari. Iya. Iya sih. Terus yang saya bilang kayak kalau misalnya kamu mau nikah, kamu tuh harus bisa menjahita dulu. Kamu jahitan tuh bikin Banten. Iya. Kalau misalnya kamu nggak bisa menjahitan, kamu sebagai istri kayak gak guna. Gagal. Iya, itu tidak terlepas dari budaya sih, Dayu. Makanya tadi peran konstruksi gender paling besar ya budaya. Jadi saya sebagai bagian dari dayu-dayu lainnya kayak ini saya harus ngapain? Mana sekarang kan kayak ide bagus, kebanyakan dari ide bagus itu nyarinya yang beda agama, nyari yang di bawah kasta. Kan kita sebagai dayu nyerah aja, kayak nyari yang beda agama ya udah. Ya dapatnya itu. Dapatnya aja ya. Dikasih Tuhan yang mana ya. Iya. Sampai ada nih kayaknya saudara-saudara saya banyak kan yang nikah sama beda agama sama turun kasta. Kayak nyerah gitu dari ide bagus. Jadi ya itu saya pernah baca meme di media sosial gitu. Jadi anak Bali dong, udah sayangnya minta ampun gak jadi nikah gara-gara beda kasta gitu katanya. Beda kasta, apalagi yang cewek ya, tuntutan yang cewek lebih berat biar mempertahankan keluarga kastanya. Biar kamu tuh jadi dayu jangan gak malu-maluin gitu. Apa itu kalau kalian yang cewek nikah dengan cowok yang kasta di bawah, apa istilahnya namanya? Nyerot ya. Saya sempat baca sedikit tentang itu, nyerot sama jero ya. Jadi yang diuntungkan itu pihak laki-laki, soalnya ya saya bisa menaklukkan seorang dayu nih gitu. Terus ikut saya loh gitu ya. Terus kalau misalnya kita kalau nyerot, kita tuh nggak boleh pulang ke rumah bajang ya, atau nggak?
rumah masa muda gitu, gak boleh pulang. Mungkin kayak boleh pulang, cuman kayak dalam rentang waktu yang lama banget gitu. Oh malah harus durasinya kayak ya lama banget. Terus kalau misalnya ngomong nih sama orang tua gak boleh pakai bahasa formal, gak bahasa biasa lagi, kayak ngomong kayak ya itu ya kayak bahasa yang biasa aja gitu. Karena udah turun, kita harus ngomong kayak ngomong bahasa halus gitu, kayak misalkan manggil Aji nih, jadi tuh Aji, tuh Ibu gitu, tuh Niang. Terus manggil adik misalkan De Bagus gitu, jadi manggil ponakan jadi karena udah nurun ya. Dayu Putu gitu. Karena udah nurun. Jadi tapi itu juga berlaku sebaliknya kan, Dek? Iya. Misalnya kamu dapat kasta yang lebih tinggi gitu kan. Sorry tuh saya, keluargamu kan juga harus maaf nih lebih menghargai kamu gitu kan. Iya. Saya dulu soalnya pernah ngobrol sama teman saya, dia itu dari Kelungkung. Dia seorang wanita dari kasta biasa, kemudian nikah dengan laki-laki yang kastanya lebih tinggi. Kemudian ketika dia pulang ke rumahnya, jadi ke rumah bajangnya, jadi mereka tuh jadi ngomongnya kayak manggil kita tuh jadi kayak Tuayu gitu, Ratu Ayu maksudnya ide gitu misalkan. Jadi lebih sopan, bahkan tempat makannya itu beda. Jadi kayak kita sama orang tua jadi segan juga gitu loh. Tapi kalau Dayu mungkin nggak naik kasta lagi? Kayaknya udah paling tinggi deh. Pak Billy jangan ketawa ya, saya nggak tahu. Saya emang kastanya paling tinggi kan Dayu dari Brahmana gitu. Berarti emang harus satu-satunya jalan emang harus nyari sama yang setara ya. Iya, nyari yang Brahmana juga. Kalau misalnya saya even kayak orang Dewo masih keturunan Ksatria gitu gak bisa. Jadi kalau nyari cerita dari Ken Dedes misalkan, kayak kan dia Ken Dedes nyerot, tapi dia nikahnya sama anak raja. Jadi ya udah mau gimana lagi gitu. Susah emang. Itu juga Dayu tuh. Bukan Dewa tuh. Ksatria Dewa. Jadi mereka juga yang Ksatria juga gitu. Dituntut nyari yang sekasta atau enggak lebih tinggi. Masih bisa lebih tinggi. Bisa lebih tinggi. Saya enggak bisa, harus setara. Soalnya kalau berarti judulnya Cintaku Terhalang Kasta. Udah kasta, terus apalagi beda agama, susah. Kalau udah beda agama kan nggak mungkin beda kasta. Sama aja jadi ya. Iya kan, orang kan nggak ada kasta kan. Iya, jadi bukan sih. Jadi kayak kalau misalnya pulang pun sama aja. Sama kayak aturannya. Anggapannya kayak nyerot. Turun gitu. Kecuali kalau misalnya Dayu nih nikah sama bule. Jadi kayak gak rugi gitu. Gak rugi ini Dayu misalkan nih ada yang Dayu nikah sama bule dari England misalkan. Padahal sama-sama kehilangan kasta. Sama-sama. Ya itu kan sebenarnya stereotip etnis kan. Iya, jadinya kayak iya, itu kan sebenarnya stereotip etnis. Jadi sama pernah nih ngobrol sama saudara kan. Jadi kita tuh emang gak boleh nyerot gini. Tapi kalau misalnya kamu nikah sama bule, it's okay. That's okay. Karena kita juga gak rugi ngelepasin kamu gitu. Kami juga gak rugi ngelepasin kamu. Itu kan gitu. emang jatuhnya apa ya? Itu stereotip etnisme bahwa seakan-akan bule itu lebih tinggi daripada produk lokal gitu. Jadi ya anggap ya kayak barang luar masuk Indo aja udah mahal gitu kan. Jadi ya udah. Terus kalau misalnya optimis saya ke depannya dapat yang sekasta sih enggak. Langsung putus asa ya. Soalnya ya dilihat ya saya ekspresinya biasa aja yang itu. Saya kayak udah ngeliat juga nih dari saudara-saudara saya banyak yang enggak nikah sampai umur 30 karena belum dapat ide bagus gitu. Ya ada sih yang dapat ide bagus, tapi ide bagusnya tuh kayak masih belum kelihatan kalau silsilah dia tuh dari mana gitu. Jadi gak nikah sampai sekarang gitu. Jadi terus banyak juga nih saudara saya yang kayak Dayu gitu. Tadi kan udah ceritanya nyerah nyari ide bagus, nyari yang beda agama gitu. Terus yang ya udah biar sekalian aja ya. Biar sekalian. Terus yang ide bagus kebanyakan nyari cewek di bawah kasta atau enggak emang dapatnya di bawah kasta. Kayak
ini yang ide Ayu gimana ini gitu kan. Iya itu kan salah satu apa ya, Dek? Salah satu dari dampak patriarki kan seperti itu. Seakan-akan laki-laki itu apalagi Bebas di sistem milih. kasta ya. Iya, bebas Laki-laki milih. seakan punya hak veto. Hmm. Ya kan? Ya untuk bebas milih. Sementara perempuan itu cenderung lebih terkekang gitu. Apalagi kayak kasta-kasta yang tinggi seperti kamu. Ya kalau misalkan masih ada sistem kerajaan ya, kalau di Bali misalkan kerajaannya masih ada, gak apa-apa nih kalau misalnya Dayu nikah mana aja, tapi tetap aja nyerot. Iya, karena kamu kan kasta paling tinggi. Iya, kayak masih keturunan pendeta gitu. Harusnya kamu nerusin ayahmu gitu, ayah atau ibumu gitu. Jadi bingung. Susah juga. Jadi ngobrol banyak hal ya kita ya. Iya, dari gender ke pernikahan. Asal nggak pernikahan dini aja sih. Iya, aduh pernikahan dini sekarang banyak banget tuh. Oh iya. Makanya itu juga bikin kayak saya nggak mau nikah. Kenapa? Karena kayak pernikahan dini kan udah ya lebih ribet daripada pernikahan yang usia matang gitu. Tapi apalagi cowoknya kayak cowok-ceweknya masih di bawah umur, nyari kerjaan juga susah kan, apalagi semakin kamu muda nikah, kamu itu semakin berpikir simpel terhadap pernikahan. Tanya teman-temanmu yang nikah muda. Nikah tuh bahagia kok gitu Dayu. Tapi semakin kamu menikah di usia tua, pemikiranmu semakin kompleks. Kamu akan merasa takut. Suka saya malah curhat ya. Kamu akan merasa takut terhadap pernikahan. tapi bener. Tapi kalau kamu nikah di usia muda malah nikah tuh bahagia. Enggak mau. Happy kok gitu. Enggak, saya sebagai pengamat lingkungan sekitar itu menolak keras. Itu enggak bahagia sama sekali. Enggak bahagia sama sekali. Mama saya nikah muda soalnya. Mama saya umur 19 udah nikah soalnya. Berarti lulus SMA. Iya, lulus SMA langsung nikah mama saya. Terus hamil saya. Terus ya udah. Berarti Dayu anak tunggal. Anak pertama. Anak pertama. Jadi saya sebagai pengamat sekitar melihat sekitar saya yang banyak nikah muda, enggak saya nggak mau nikah muda. Dan kalau bisa jangan nikah. Saya nggak ikut-ikut loh ya ini. Iya bener. Setuju gak lo pada anjrit, kalau ada yang setuju gue gampar. Saya nggak ikut-ikut ya. Tapi ya banyak kan yang generasi sekarang pada bukan gak mau nikah sih, tapi kayak lebih ke menunda pernikahan. Misalkan target mereka tuh umurnya 35, 34. Mungkin kayak terpengaruh sama budaya luar sih, westernisasi, karena kebanyakan di budaya luar tuh nikah di umur 30-an ke atas atau bahkan ada yang 40 ke atas. Itu yang terjadi juga di Jepang. Iya. Di Jepang itu sekarang mulai muncul gerakan untuk tidak menikah dan tidak punya anak. Iya. Makanya kemudian di Jepang itu angka kelahirannya minus. Artinya jumlah kelahiran dengan jumlah kematian itu lebih banyak jumlah kematiannya. Iya, saya juga baca itu kan. Makanya grafik kelahirannya tuh minus dia. Turun banget. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya lihat anak kecil di Jepang tuh pasti jarang banget lihat anak kecil. Kalau nggak anak kecil dari foreigner ya gak ada. Iya, Jepang kan sekarang mereka krisis anak muda. Iya. Sebagian besar penduduknya lansia. Makanya kemudian di Jepang kan mereka banyak banget rekrut pekerja dari luar. Apalagi pekerja-pekerja murah kayak Indonesia kan termasuk menawarkan pekerja yang murah. Tapi lumayan sih kalau misalnya mereka ada kerja sama langsung sama negaranya, sama instansi negaranya gitu. Itu lumayan sih. Tuh Dayu. Jadi pembahasan kita lumayan beragam dan cukup banyak ya guys ya. Jadi disimpan nih di quote gitu, ambil catatan lu buru. Terus lu catat nih poin-poin pentingnya apa dari Bu Dita gitu. Apalagi apalagi Ibu Dita guru sosiologi nih. Sekaligus pengamat sekaligus pengamat gitu. Jadi dicatat, siapa tahu dikasih tugas ditanya tentang beginian, mampus. Saya nggak pernah ngasih tugas gender. Susah, takut anak-anak kepleset. Cowok apa
apalagi murid-murid cowoknya kan masih kayak terpengaruh sama iya, patriarki. mereka ada 3 pihak sih kalau dari kelas saya ya, kelas-kelas IPS. Satu, mereka itu denial. Iya. Kedua, mereka yang menjadikan hal itu sebagai bercandaan. Yang ketiga, mereka yang oh ternyata seperti itu ya Bu ya gitu. Yang kayak ya udah ya cukup tahu aja. Menjadikan itu sebagai pengetahuan, hanya sebatas pengetahuan. Nih kalau saya lihat-lihat ya di sekolah yang nyapu cowok tuh dikit. Iya, dikit banget. Di IPS 3 teman-teman saya cowok-cowok IPS 12 IPS 3 kan cowok-cowoknya tuh ada sih yang mau nyapu gitu. Di kelas saya, wih itu cowok nyapu tuh. Kenapa kelas kita nggak bisa cowoknya nyapu gitu. Kesel. Kayak dalam hati oh iya ya. Ternyata pas kayak pernah nih keliling bukan keliling sih kayak abis dari Patmel gitu kan. Abis dari Patmel lihat pas orang lagi pada bersih-bersih, kok gak ada cowok yang nyapu gitu. Iya, kembali lagi Dayu. Itu kan dari sosialisasi nilai yang mereka dapat dari kecil. Ya kan? Agen sosialisasinya kan menginginkan atau menanamkan nilai-nilai seperti itu. Termasuk mungkin di sekolah pun saya secara tidak sadar juga menerapkan itu. Ayo yang cowok angkat-angkat kursi, yang cewek nyapu. Kan secara tidak sadar saya juga sering melakukan hal-hal itu gitu loh. Saya pernah tuh nyuruh cowok-cowok nyapu ke lu gitu. Terus responnya gak ada yang nyapu. Ujung-ujungnya saya juga yang ngambil kerjaan itu. Kan jadi kayak cowok gak guna emang. Ya kesel. Mereka tuh maunya kan sekarang enggak suruh nyapu nih, kamu nyapu kayak gitu kan, lu nyapu kayak gitu kan. Mereka malah maunya kayak ya udah ntar buang sampah aja gitu. Ujung-ujungnya nggak mau juga buang sampah. Ya manja lu anak mami. Ya itu kan termasuk juga apa ya? Ya itu balik lagi pembagian peran yang coba dilakukan masyarakat kan Dayu. Cewek yang nyapu, cowok yang ngangkat sampah, yang bagian jorok-jorok gitu kan. Enggak sih. Di kelas saya mana ada yang mau ngambil sampah di got? Enggak ada. Cowoknya enggak ada yang mau. Ada sih, cuman kayak kalau misalnya saya marah-marah nih sampai goreng suara saya, ini baru mereka mau. Tanya kelasnya Yusin tuh. Sering yuk cowoknya kursinya diangkat ke atas. Ngangkat. Ceweknya nyapu. Secara tidak sadar kita tuh pasti pernah melakukan atau doing gender kayak gitu pasti pernah. Tapi ya saya sebagai manusia yang ada di perubahan sosial, daerah perubahan, jadi kayak saya nggak bisa pandang sebelah mata juga gitu. Jadi ya udah. Ya itu balik lagi ke inti permasalahan ini kan sebenarnya gender itu kan rekaan kan. Rekaan yang coba dibangun masyarakat. So tentu hal ini pasti akan menimbulkan kerugian banyak. Ya, bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Banyak pihak ya. Ya kita harus menyadari bahwa laki-laki dan perempuan ini sama-sama manusia. Kita punya emosi, kita punya hak, kita punya peran masing-masing. Gitu. Kita juga ada HAM. Jadi yang dituntut di kesetaraan gender itu bukan laki-laki dan perempuan itu sama. Laki-laki dan perempuan itu tidak akan pernah menjadi sama. Tidak akan pernah menjadi sama. Yang dituntut di sini adalah setara. Setara ini artinya kesempatannya sama. Misalnya kalau laki-laki dikasih kesempatan untuk pendidikan, perempuan juga dong. Harus. Kalau laki-laki dikasih kesempatan untuk bekerja di ranah publik, perempuan juga harus. Jadi bukan kesamaan sama kita perempuan tuh nuntut sama, bukan samanya yang dituntut oleh para perempuan itu, tapi setara. Kita juga sebagai warga sipil gitu kan, apalagi kalau misalnya di fasilitas umum kita juga harus adil. Iya, memberikan kesempatan yang sama. Intinya permasalahannya di situ Dayu. Kita tidak masyarakat terutama tidak memberikan kesempatan yang sama. Kayak kamu tadi ambil contoh ada laki-laki duduk di fasilitas umum, fasilitas publik, tahu-tahu disuruh berdiri sama ibu-ibu hanya karena dia laki-laki.
Oke. Karena kita tidak tahu latar belakang si laki-laki itu sampai akhirnya memilih duduk. Iya, padahal mukanya udah menjelaskan segalanya gitu. Apa dia lagi putus cinta, apa dia lagi lelah, apalagi dia capek dan lain sebagainya. Tuh. Jadi cowok kalau nangis kebanyakan gak ada suara. Dipendam dan itu sakit. Dia udah mendem emosi, udah pendem nangis. Ada satu orang yang tahu, pasti dikasih label ih cengeng. Iya. Betapa tersiksanya si cowok itu. Kita juga punya perasaan. Kamu bisa sentil. Kayak menyebalkan memang. Jadi seperti itu ya guys ya. Kita tutup terus. Oke, boleh. Banyak juga. Sebenarnya pembahasan kita masih cukup panjang, masih lama sebenarnya, cuman karena waktu. Nah, kita cukupkan sampai sini. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sampai jumpa lagi di Smando Pukes. Smando punya podcast. Bye.